memperkenalkan diri, nama saya Cipto Adi, saya berasal dari Lampung, yang mana saya bekerja di CV Sinar Manisi Nusantara yang bergerak usaha di bidang sebagai di bidang distributor pisang varietas Cavendish, yang mana di sini saya ditugas dan perintahkan oleh CV Family Nusantara untuk mendampingi petani untuk membuat atau memproduksi brand Golden Family, di mana brand ini adalah brand yang terbaik yang sudah berjalan di pasaran, dan saya selalu mendampingi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Salah satunya di kebun yang ada di Celeles ini. Artinya di sini saya akan memproduksi brand Golden Family, yang mana di sini dari beberapa hal tentang pola berbudidaya, kemudian treatment dan hasil tanam dan buahnya ini sangat saya rekomendasikan. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik. Kita tunggu nanti pada saat panen perdana. Terima kasih. Sahabat tani, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyuntikan yang mana agar mendapatkan hasil buah atau produktivitas yang bersih atau bagus. Yang mana ada metode yang pertama, prasyarat untuk kita melakukan penyuntikan itu yang pertama harus tepat waktu, tepat obat, dan tepat dosis. Yang mana di sini tepat waktu itu artinya jantung pada saat ke atas, tidak boleh dia miring, itu yang pertama. Yang kedua, keluar sudah 3 bagian, minimal 3 bagian sampai 100%. Kalau seperti ini sudah 3 bagian yang keluar, sudah waktunya. Kalau di bawah itu dikhawatirkan akan busuk karena belum kuat kalau ada benda asing yang masuk ke dalam jantung. Kemudian ada beberapa obat. Yang pertama kita pakai insektisida sistemik dan insektisida kontak. Biasanya kita pakai bahan aktif metomil. Merek dagangnya bermacam-macam. Di situ ada Metindo atau yang lain. Kemudian Lusban, bahan aktifnya Chlorifos 200 IC dengan dosis 2 ml per liter air dan 2 gram per liter air. Dua dari insektisida dicampurkan menjadi satu secara mungkin dan disuntikan. Kemudian penyuntikannya dengan durasi 7 menit atau kita pakai hitungan mungkin dari 1 sampai 7, itu sudah sama saja 7 menit. Jadi konsentrasinya sekitar 60 sampai 70 ml yang masuk ke jantung. Setelah itu kita tunggu hasilnya 10 hari kemudian. Setelah seludung jantung terbuka akan terlihat. Di situ tidak ada noda, tidak ada kerusakan atau ulat, berarti penyuntikan kita berhasil. Dan pada saat penyuntikan 3 hari setelah penyuntikan pun dapat dilihat warna jantung dia ungu gelap, bukan ungu cerah, berarti penyuntikan kita berhasil. Mungkin itu saja mulai kita praktekkan, Pak. Itu kan daun. Iya. Ini patokannya. Jadi daun pertama ini. Ya. Ini berarti ujungnya jantung. Coba kalau tidak percaya sampai buka ini. Ini daun terakhir namanya. Ya. Nih. Berarti ngukur gitu ya. Nah, ini berarti kalau sampai buka berarti dia ujungnya jantung. Iya. Lurusannya ini loh. Iya. Ini kan saya pegang daun nih. Sini berarti ujungnya. Sampai tarik 15 cm atau 10 cm sini ya. Berarti ujung ini ya. sama ini aja lah. Nah, betul. Ya, turun dikit boleh. Set, dorong. Kuatin. Kalau gitu malah bengkok. Dah. Sampai hitung. Biarin dulu sesaat, jangan ditarik. Sudah boleh ditarik. Kemudian alat yang dipergunakan, kita menggunakan jarum suntik untuk jantung. Kemudian dengan menggunakan alat sprayer, yang mana sprayer ini juga multifungsi, dapat untuk menyemprot daun dan juga sebagai penyuntikan. Yang mana dia kita pastikan harus tekanannya tinggi, artinya chargernya harus kuat sehingga tendangan atau tekanannya juga memang sesuai dengan
konsentrasi yang kita inginkan. Jadi ini adalah bagian jantung yang sudah keluar 3 bagian. Berarti masih yang terendam oleh batang ini 1 bagian. Jadi ini mulai pertama kita melakukan penyuntikan sampai 100% kalau memang ada keterlambatan. Jadi seperti ini pas, kemudian titik penyuntikan itu minimal 10 sampai 15 cm turun ke bawah dari ujung jantung. Kenapa kok tidak di pangkal ini? Karena ini tempat buah bunga yang akan menjadi bakal buah. Kita tidak boleh titiknya di sini. Jadi kita ambil di sini. Oke. Ya. Jadi caranya kita pastikan titik sasaran, kemudian kita tancapkan, kemudian baru kita pencet hitungan sampai 7, artinya berarti 7 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah sudah penyuntikan kita biarkan dulu sesaat supaya air tidak keluar lewat lubang bekas suntikan. Saya rasa cukup. Jadi ini sedikit tutorial cara penyuntikan. Mudah-mudahan nanti kita lihat 1 minggu atau 7 hari setelah penyuntikan sudah tertampak. Jadi seludung pertama sudah mulai terbuka pun bisa, sudah kita lihat hasil penyuntikan kita berhasil atau tidak. Jadi ini daun terakhir, yang mana daun ini pasti akan mengganggu buah. Jadi ada gesekan buah yang lama-lama akan menjadi rusing atau hitam di kulit buah. Jadi alangkah baiknya dipotong. Ini daun terakhir, potong sini. Betul. Pastikan supaya nggak menempel. Kan udah bersih, nggak nyenggol. Iya. Semua. Berarti ada daun yang kiranya yang menempel, mengganggu benda apapun yang mengganggu buah, kulit buah itu harus dipotong. Sekitar 10 hari yang lewat, jadi sudah terbukti bahwasanya tanpa scrap atau tanpa penggerek buah atau bahasa kita kudis. Jadi penampilannya dia bersih dan mulus. Jadi ini harapan kita supaya kita melakukan penyuntikan. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan bahwasanya kalau kita tidak melakukan injeksi atau penyuntikan seperti ini bahasa kita scrap. Jadi hamanya itu ulat penggerek buah. Kalau bahasa kita kudis buah. Kalau ini sampai besar pun tidak akan hilang, sampai matang pun, sampai masak tidak akan hilang. Jadi inilah yang diantisipasi untuk menanggulangi penyuntikan ini. Kemudian kalau tidak disuntik, walaupun dia tidak scrap, itu kalau dirasakan dia pasti kasar seperti amplas, walaupun dia halus, justru nanti akan timbul bintik. Mungkin itu, Pak. Jadi saya menjelaskan tentang sedikit ada beberapa kendala dalam berbudidaya pisang, yaitu sigatoka atau jamur daun. Yang mana jamur daun ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Kita tahu bahwasanya daun adalah penyokong makanan yang terpenting atau tempat memasaknya nutrisi sebagai makanan pisang. Jadi kalau sampai ini namanya jamur sigatoka yang sudah berkecambah dan menginfeksi daun. Jadi awalnya bentuknya seperti ini, nanti kelamaan dia akan menguning, ditandai dengan bentuk bulat, namanya itu bintik hitam yang pinggirnya dia ada warna kuning. Jadi pengendaliannya harus disemprot dengan fungisida supaya infeksi ini tidak naik ke atas. Artinya daun kita masih tetap terjaga dengan jumlah daun yang sesuai kita inginkan. Jadi pada saat tebang minimal daun itu ada 5 daun yang sehat. Penyemprotan dengan fungisida dan insektisida dengan interval 15 hari sekali, atau kita lakukan 1 bulan 2 kali. Saya akan menjelaskan metode penjarangan anak atau pembuangan anak. Yang pertama, kita menggunakan dodos atau linggis yang mana dia mengambil titik tumbuh. Yang kedua,
kita menggunakan metode pemotongan. Jadi kita potong di permukaan tanah seperti ini contohnya. Dan kita congkel titik tumbuhnya sedikit, baru kita kasih minyak tanah atau solar 2-3 tetes. Agar apa? Supaya dia tidak akan tumbuh kembali. Ini metode pembuangan anak dengan mematikan titik tumbuh atau dodos ya. Lu kan nggak kena Pak. Kalau buat bibit. Dapetin, jangan bibit, mau bibit. Oh, buang Titik ya? tumbuh saja. Oh, iya. Gitu. Jadi saya sedikit menjelaskan metode penjarangan anak dan metode penyiksaan anak untuk melanjutkan generasi induknya. Jadi pada saat induk umur 5 bulan setelah tanam, kita sudah memulai memelihara anak satu. Kenapa kok satu? Karena harapan kita supaya juga tidak mengganggu induknya. Dan pertanyaan lagi, kenapa kok harus 5 bulan? Karena kita pastikan 1 bulan yang akan datang ini sudah mulai berbuah dan dia posisinya masih kecil. Saya rasa tidak terlalu juga mengganggu induknya. Jadi ini hasil anakan, penjarangan anakan yang kita sisakan. Jadi bentuk anakan dia bentuknya daunnya sempit. Kalau bahasa saya ini anakan pedang. Jadi anak pedang dia bentuknya keker, gemuk dan sehat. Itu yang wajib kita pelihara sebagai generasi penerus induknya. Jadi wajib kita sisakan hanya 1 dari anakan yang lain. Tadinya banyak ini anakan 4, 5, 6 biji. Cuman kita pastikan dan kita pilih anakan yang keker dan sehat. Ini masih fungsi nih. Iya, dan untuk Dibalikin sana pakai getar kan. Dia naik sana nggak ngerti. Walaupun ada plastiknya, angin nih hitam dia. Ini super ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini aja dulu. 9. Oke kan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 8. Daunnya tuh Pak. itu kurang jauh. 4 kurangin kan, kurangin 2 jadi 8 aja. Tapi kalau daunnya masih lengkap jangan, itu misalkan sampai kapan nanti kita Silian dia, cobaan gitu. nanti silian ya yang ini kasep ini Gitu. Ya. Tanya ke agak terlambat. agar tahu kalau buah banyak tetap harus dikurangi karena apa? Daun. Ya, sana. Karena daunnya tidak cukup karena daunnya yang pas. Kali kalau itu kan sekali aja jadi dah, bukan sekali ya. Udah. Kemarin saya udah bilang gini. Nah, tutup. Bagus kan? Bagus. Orang mumpul-mumpul.